Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel YouTube Agus Elektronik. Kali ini saya ada servisan speaker aktif ya, speaker aktif Polytron. Yang di depannya seperti ini. Nah, oke. Jadi kerusakan speaker aktif ini adalah mati total ya. Jadi begitu dicolok listrik langsung jeglek ya. Ternyata MOSFET-nya short ya atau konslet. Inilah yang menyebabkan listrik langsung jeglek jika dicolok ya teman-teman. Ini juga screen-nya sudah saya ganti gosong ya. Tapi masalahnya untuk MOSFET yang nilainya 7N65C ya. Nah, ini ya. Jadi nilainya itu 7N65C. Masalahnya di tempat saya itu semuanya lagi kosong ya. Stok saya juga kosong dan di tempat saya juga yang jual kosong teman-teman ya. Dan solusinya adalah saya akan mengganti pakai gacun teman-teman ya. Nah ini dia, kebetulan saya punya gacun ya. Teman-teman boleh pesan di online juga boleh ya. Ini dia. Nah. Oke, ini buat regulator teman-teman ya, atau regulator SMPS juga boleh pakai gacun ya. Di TV juga boleh. Oke. Karena jika saya pesan MOSFET-nya waktunya agak lama dan si pemiliknya maunya cepat ya, cepat karena ingin dipakai ya. Baiklah teman-teman, jadi pengalaman saya untuk speaker aktif Polytron itu permasalahannya itu di MOSFET-nya ya, atau di bagian power amplinya ya. Kadang juga power amplinya itu bermasalah ya, ininya harus diganti ya dan dicek semuanya. Oke. Dan paling sering itu kerusakannya ada di MOSFET-nya teman-teman ya. Ini paling sering jebol, dan jika diganti beberapa kali itu kadang sudah diganti MOSFET-nya putus lagi ya, jebol lagi. Jadi buat teman-teman yang punya kasus kerusakan speaker aktif Polytron yang MOSFET-nya itu jebol terus diganti berapa kali itu tetap jebol ya, ini yang harus dicek teman-teman ya. Jadi cek semua transistor yang ada di bagian primer ya, bagian primer ini terutama apa namanya transistor ini ya. Dan ini juga ya, kadang ini juga jebol ini. Ini juga ya dioda ya, terutama ini dioda ya. Jadi semuanya harus diukur teman-teman ya jika mengalami kerusakan short atau MOSFET-nya jebol. Jadi jika dicolok listrik langsung jeglek ya, permasalahannya pasti ini ya teman-teman ya, pasti MOSFET-nya short atau konslet. Jadi teman-teman harus cek dioda ya, ukur semua dioda. Ini sudah saya ukur juga, semuanya bagus. Coba di sini ada transistor juga yang short. Nah jadi teman-teman harus cek diodanya, terus ini ya transistor diukur semua. Ini dioda, pokoknya bagian sini ya, bagian primer ya, bagian primer dicek semua. Nah begitupun juga dengan bagian sekunder ya, bagian sekunder. Nah ini juga diukur teman-teman ya, dioda semuanya diukur, jangan sampai ada yang short ya. Nah jadi sebelum dipasang MOSFET-nya ini harus dicek semua ya, terutama dioda transistor, dioda zener,
Ini juga ya, optocoupler, terus bagian sekunder juga sudah dicek semua ya. Jangan sampai, karena pengalaman saya untuk speaker aktif Polytron itu kasus kerusakannya itu kebanyakan di MOSFET-nya teman-teman ya, MOSFET-nya, karena ya mungkin yang si pemilik speaker aktif kurang puas ya, jadi tambah speaker, tambah lagi speaker yang lebih besar ya, dan ini kurang mampu teman-teman ya, kurang mampu, atau dipakainya juga nonstop, itu terlalu panas ya, ini juga bisa menyebabkan MOSFET-nya short atau konslet ya. Nah, kadang juga ini ya, transistor TIP41 dan TIP42 juga ya, tip 41 dan tip 42 ini harus dicek semua teman-teman ya. Nah, kalau bagian sini itu jika ada suara yang kresek ya, kurang jernih, ini dicek di bagian ini transistornya ya. Ini adalah power ampli ya, power amplinya. Oke. Jadi sekarang saya akan mengganti pakai gacun teman-teman ya. Jadi saya akan mengganti pakai gacun ya, karena kebetulan saya tidak punya stok yang MOSFET 7N65C ya. 7N65C lagi kosong di tempat saya, di daerah saya juga semua stoknya habis ya. Mau dipesan orangnya mau cepat ya, dan si pemiliknya juga minta ya, si pemiliknya juga pengen direnovasi untuk dinaikkan dayanya. Saya akan mengganti TR finalnya ya, yang agak besar ya. Ini ada 4, saya akan mengganti TR finalnya, dan elko nya juga saya akan ganti yang agak besar ya. Tapi untuk merenov saya belum bahas di sini teman-teman ya. Saya belum bahas di sini, nanti saya bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk konten kali ini saya cuma membahas mengganti MOSFET dengan gacun ya, agar lebih kuat ya, di bagian regulator juga lebih kuat dan lebih tahan kalau pakai gacun ya. Di sini pakai MOSFET juga, ini D6N90G ya, jadi 6 ampere 900 watt ya, 6N90G. Kalau 7N65C itu 7 ampere 650 volt ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, langsung saja saya akan ngetes ya. Saya akan ngetes pakai gacun ya. Dan untuk mengganti gacun, usahakan ini ya, jalur ground di elko besar atau elko utama ke pendingin ya, diputuskan teman-teman ya. Jalur ground ke pendingin ini ya, ini ke pendingin, ini untuk kaki pendingin ini ya teman-teman. Nah, untuk jalur kaki heatsink atau pendingin ya, ini diputuskan ya. Kenapa harus diputuskan? Karena gini ya teman-teman, karena di MOSFET ini untuk jalur ground di MOSFET ini ya, untuk kabel hitam ini yang ke ground, dia tidak tersambung ke tengah ya, jadi dia tidak tersambung ke sini ya. Atau bisa juga pakai isolator ya teman-teman, dia pakai isolator ya, pelapis isolator. Tapi kalau saran saya nggak usah pakai isolator, kita putuskan saja ini dia jalur ground ke
kaki heatsink ya. Ini dia teman, jalur ground ke heatsink ini kita putuskan ya, karena ini tidak tersambung, ini juga tidak ada tersambung, cuman kaki heatsink doang, cuman ini yang kita putuskan teman. Oke, kita coba ya. Oke, seperti ini ya, bisa diperhatikan ini jalur ground ke ini, ke apa namanya, ke kaki heatsink atau pendingin, ini sudah saya putuskan ya. Jadi kita nggak usah pakai isolator untuk untuk ininya ya, untuk MOSFET di gacun ya. Oke, dan saya akan memberikan dulu paste ya, paste buat MOSFET-nya. Oke. Oke, sip. Jadi modelnya seperti ini ya. Oke. Dan di sini ada trim put, ini untuk pengatur tegangan ya. Jadi nanti jika sudah terpasang kita akan ukur elko-nya ya. Elko ini. Oke, kita akan ukur tegangan outputnya ya. Karena untuk tegangan outputnya itu dia antara 25 volt sampai 30 volt ya, untuk ini tegangan elko outputnya ya. Dan untuk cara pemasangannya sangat mudah sekali teman-teman. Ini yang kabel merah kita taruh di tengah ya, di tengah. Ini kita taruh di tengah, dan yang hitam di sini ya, taruh di sebelah kiri sini ya. Saya solder dulu ya. Oke. Dan untuk kabel yang hitam, kita taruh di sebelah sini ya, kan ya. Oke. Ini jalur ground ya. Jadi pemasangannya sangat mudah sekali. Yang merah ditaruh di tengah dan yang hitam ditaruh di sebelah sini ya, untuk jalur ground ya.
dia jalur ground. Oke, dan untuk yang biru biarkan saja seperti ini ya. Ini kita potong saja, kita biarkan saja seperti ini. Oke. Ini sebagai antena ya. Ini kita potong saja. Sekarang kita pasang ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan semua kaki heatsink kita solder ya, karena sudah tidak terhubung dengan jalur ground. Nah, sementara kita ukur kembali itu jalur groundnya ya. Nah, ini kaki heatsink ya. Dan ini kaki heatsinknya atau pendingin, dan jalur groundnya sudah tidak terhubung ya, teman. Oke. Sekarang kita boleh tes ya. Kita akan ngetes apakah tegangan sudah keluar. Tapi sebelum kita pasang gacun, teman ya, ini harus dicek semua, teman. Bagian sekunder ya, bagian sekunder harus dipastikan ya, tidak ada yang short atau konslet, terutama dioda ya. Ini dioda dipastikan tidak ada yang short di bagian sekunder ya. Ini juga ya. Semua dipastikan di bagian sekunder sini ya. Ini tidak ada yang short sama sekali ya. Jika ada yang short, walaupun kita pakai gacunnya akan jebol ya. Gacunnya akan jebol, akan rusak jika masih ada yang short di bagian sekunder ya. Oke. Jadi ini untuk primer biarkan saja seperti ini. Kita cuman pasang kabel merah saja dan hitam, dan kita akan tes ya. Kita tes dan kita ukur tegangannya. Sini ada meter. Sebentar, ini kita pasang. Oke, colokan listrik kita pasang ya. Springnya juga sudah saya ganti, spring jebol ya. Saya akan colok ya, Nah, sudah tercolok dan saklar sudah dinaikkan juga ya. Sekarang kita ukur di elko output ya. Nah, ini dia elko output, ada 2. Nah, tegangannya 25 ya, 25,90, hampir 26 ya, hampir 26. Bawahnya juga harus sama ya, bawahnya juga harus sama, minus 26,54. Oke, ini plus dan di bawah minus ya. Nah, 26,8. Nah, begitupun juga di sini ada, jadi di sini ada
2 tegangan ya, satu 5 volt untuk USB dan sebelahnya untuk 9 volt untuk tone control ya. Kita ukur. Oke, untuk tegangan 5 voltnya 4,45 ya, dan tegangan tone controlnya itu 9 volt 8,48 ya. Jadi ini sudah normal teman-teman ya, sudah normal. Jadi jika masih kurang, sebentar saya cabut dulu. Oke, jika masih kurang tegangannya, ini bisa diatur ya, ini bisa diputar trim-putnya. Jika tegangannya masih kurang, ini bisa diatur ya, trim-putnya bisa diatur, dinaikkan sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak teman-teman ya, karena kita lihat dari tegangan 5 volt dan 9 voltnya, jangan melebihi 5 volt dan melebihi 9 volt ya. Tapi saya rasa ini sudah pas ya, karena elko-nya itu 25 volt ya, batas 25 sampai 30. Kalau 30 itu terlalu tinggi ya, 30 terlalu tinggi. Kalau kita naikkan jadi 30, tegangan 5 volt dan 9 voltnya itu akan naik melebihi 5 volt ya teman-teman, melebihi 5 volt. Jangan sampai MP3 atau di bagian MP3 nya atau USB nya itu bisa rusak ya kalau melebihi tegangan 5 volt. Begitupun juga dengan 9 volt ya. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman, bisa dipahami. Jadi saya berikan di sini cuman tegangan 25 volt. Oke, sekarang saya akan tes pasang ya, kita akan tes pasang dan kita tes untuk suaranya teman-teman ya, suaranya. Oke, sip, mantap. Oke, teman-teman, ini sudah saya pasang ya, semua kabel-kabel juga sudah saya pasang. Oke, dan sekarang kita akan ngetes ya, kita akan ngetes apakah sudah normal untuk suaranya ya. Oke, nah, kita colok dulu. Oke, sip. Nah, sekarang kita naikkan powernya. Oke, mantap bro ya, sip. Nah ya, sudah ada tulisan ya, sudah menyala. Ini kita tekan function. Oke, MP3. Oke, kita tes pakai USB ya. Sip, mantap ya. Jadi ini suaranya seperti ini teman-teman, karena belum di baut ya, belum di baut untuk ini ya. Sebentar ya teman-teman, kita baut dulu, kita ngurus semua dulu. Oke, teman-teman, ini sudah saya baut semua. Ini sudah saya baut semua, jadi ini sudah rapat ya. Dan sekarang kita akan coba naikkan bassnya ya.
sekali. Oke, mantap mas bro ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe-nya bosku ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan untuk cara merenovasi power amplinya, saya akan buatkan konten video berikutnya ya, video selanjutnya. Oke, mantap. Saya Agus Supriyadi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap mas bro.